Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pemirsa Balikpapan Televisi. Berjumpa lagi dengan saya Eskito dalam program 8 pagi di edisi hari ini, hari Senin 7 Agustus 2016. Kita akan membahas satu tema yang tentu menarik, ada kaitannya dengan bisnis, yakni bisnis online trading. Di studio Balikpapan Televisi sudah hadir narasumber. Beliau adalah Haji atau Insinyur Haji Johan yang populer disebut Johan Capital. Beliau adalah seorang trainer, seorang trader yang tentu sangat berpengalaman, yang nanti akan bisa memberikan informasi kepada Anda kaitannya dengan apa itu forex. Dan tentu saja sesuai dengan ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa forex itu halal, satu transaksi bisnis yang sudah ditetapkan dalam garisan Islam, bahwa Islam juga harus melihat kegiatan jual beli itu harus bersandarkan pada agama. Dan hari ini kita akan membahas online trading. Memang kita mengetahui bahwa peluang bisnis di bidang online trading ini sudah berjalan 10 tahun ini, tetapi inilah yang menjadi populer sekarang. Bahkan tentu saja Pak Johan nanti akan lebih banyak mengedukasi kita bagaimana sebenarnya forex yang halal dan thoyyib itu halal dan benar yang dilakukan oleh umat Islam. Anda tidak perlu khawatir bahwa kegiatan forex yang dulu pernah dipersepsikan sebagai satu kegiatan untung-untungan, gambling dan lain sebagainya yang menjurus kepada persoalan haram, kali ini kita hadir dengan bisnis forex atau online trading yang halal. Ya, kita ingin berbincang dan menyapa dulu ke Pak Insinyur Haji Johan, seorang trainer dan trader yang sudah berpengalaman, dan nanti Anda jangan sampai meninggalkan layar kaca Anda, dan Anda akan bisa berdiskusi dengan Pak Johan, menanyakan tata cara bagaimana bisa ikut berbisnis forex itu sendiri. Ya, kita akan sapa dulu Pak Insinyur Haji Johan, trainer kita dan trader yang berpengalaman. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini populernya dipanggil apa ini? Johan Capital gitu ya? Johan Capital adalah nama branding saya. Nama branding ya? Dalam pelatihan ya. Forex online trading syariah. Pak Johan, kenapa Bapak memilih bisnis forex ini, dan Bapak juga terjun dan membanting setir setelah mungkin Bapak pensiun menjadi trainer dan sekarang menjadi trader berpengalaman, bahkan sering mengisi seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan begitu. Apa target Bapak, dan bisa Bapak ceritakan bagaimana sih bisnis ini sendiri? Iya, sebenarnya background saya adalah seorang insinyur. Bahkan saya di bidang teknik yang cukup agak orang menganggap bahwa agak ngeri. Saya seorang insinyur nuklir. Insinyur nuklir. Jadi Anda bisa bayangkan, memang selama ini saya bekerja di dunia yang agak juga dekat dengan ke bidang insinyur saya. Saya berada di bidang pembangkit listrik di perusahaan asing bahkan, dan saya pensiun dini tahun 2012 kemarin. Tapi sebelum itu saya mulai tahun 2008 sudah mengajarkan atau memberikan pelatihan forex online trading ke masyarakat umum. Jadi di sela-sela saya sebagai profesional di perusahaan asing, saya masih sempat ada waktu. Nah, sejak tahun 2012 saya mulai fokus. Tapi sebenarnya saya tidak hanya fokus di forex saja saat itu. Saya justru pertama di developer. Saya di pengembang ya? Pengembangan. Saya kebetulan jadi ketua Property Plus Indonesia Surabaya. Di Surabaya. Satu komunitas developer yang di-backup oleh BNI Syariah. Jadi untuk mendidik bagi masyarakat yang ingin mau jadi developer. Itu developer. Yang kedua, saya di bisnis kurir. Titipan kilat, kargo, logistik gitu ya. Bahkan saat ini saya pun menjabat sebagai ketua DPW Asperindo Jawa Timur. Oh, se-Jawa Timur ya? Jawa Timur. Jadi ketua asosiasi perusahaan-perusahaan kurir di Jawa Timur. Itu saya dipercaya sebagai ketuanya. Di sini banyak anggotanya Pak, di Balikpapan. Di Balikpapan juga ada di sini ada DPW Kalimantan Timur sama Linda. Yang ketiga baru terakhir saat ini saya juga dikenal sebagai trainer forex sejak saya muncul di TV bulan Maret kemarin. Itu saya melihat keprihatinan mengenai trading online yang ditawarkan oleh banyak pelatihan-pelatihan yang ada di saat ini di televisi. Itu sebenarnya
banyak yang haram. Banyak Hampir yang semuanya haram. Ya. Bahkan ada yang jelas-jelas gambling, tapi dia menyebutnya trading. Trading ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara gambling dan trading. Ya. Nah, kalau pertama dari gambling, gambling itu ada namanya batas eksekusi atau batas keputusan benar atau salah. Padahal kalau orang dagang kan nggak ada. Anda harus misalkan ada suatu saat Anda beli barang kemudian Anda jual, tapi dibatasin kalau jam sekian harus dijual. Untuk mata rugi kan nggak mungkin. Betul. Kalau dagang itu ada syarat-syarat toyib kebaikannya, kalau kualitas dagang itu adalah kapan kita menjual tergantung kita sendiri dong. Sesuai dengan keinginan target profit yang kita inginkan. Tidak tergantung oleh pihak manapun. Yang kedua adalah hasilnya. Kalau di gambling itu hasilnya seringkali ditentukan oleh pihak ketiga atau broker. Jadi sudah dipastikan sekian, kalau Anda benar dapat sekian, kalau keliru habis. Jadi itu, padahal kalau kita dagang kan hasil kita turun sendiri bukan mereka. Nah itu yang membuat saya terpaksa harus turun karena prihatin terhadap mekanisme ini yang seringkali. Dan jangan lupa kebanyakan trainer-trainer di pelatihan online trading non muslim. Terutama di option. Di option jelas-jelas menyatakan bahwa di Fatwa Dewan Syariah nomor 28 tahun 2002 bulan Maret bahwa ada 4 transaksi. Misalkan di forex itu ada 4 transaksi, ada spot, forward, swap, option. Dari keempat ini, forward, swap, option itu dinyatakan haram. Yang spot boleh, dan itu sudah menjadi rekomendasimu ya Pak ya, nomor 28 itu. Itu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 28 tahun 2002. Dan ini nggak pernah sekalipun diungkap oleh para trainer, yang mengadakan pelatihan, karena pertama mereka bukan orang Islam, jadi wajar kalau mereka tidak tahu ya. Nah permasalahannya adalah pesertanya adalah banyak umat kita. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah mereka menggunakan katakan simbol-simbol agama yang diajak testimoni adalah orang-orang yang memakai kopiah, memakai ibu jilbab gitu ya. Seolah-olah itu seolah-olah itu Islami ya, padahal sama sekali tidak. Nah, Pak, saya ingin tertarik dengan Pak Johan ini bahwa Bapak lari kepada bisnis yang syariah. Bahkan ada forex, ada trading yang syariah. Yang sementara ini orang ada salah interpretasi, salah tafsir terhadap trading. Nah, kalau melihat kondisi semacam ini Pak, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemirsa yang ingin tahu tentang forex syariah ini sendiri? Jadi kebetulan saya hari Minggu besok tanggal 14 itu kita mengadakan seminar di Hotel Aston jam 9 dan jam 12. Ada 2 sesi. Dan di sana akan saya jelaskan betul apa yang dimaksud forex online trading syariah, kelebihannya, keuntungannya dibanding dengan forex online trading yang non syariah. Pertama, di syariah itu yang jelas tidak ada biaya apapun setiap transaksi. Tidak ada bunga. Jadi otomatis lebih murah. Karena kalau di tempat lain setiap Anda melakukan transaksi, Anda dikenakan biaya namanya transaction fee. Transaction fee atau overnight fee. Kemudian juga ada namanya swap, ada bunga. Di syariah sama sekali itu tidak ada. Kemudian di tempat lain Anda harus mengeluarkan modal. Ada minimal modal untuk membuka rekening live. Di tempat kami Anda tidak perlu keluar modal, kami sediakan modalnya secara gratis. Dan modalnya terserah, sehingga lebih murah, lebih mudah karena simple, modalnya terserah, dan insya Allah lebih barokah. Nah, itu yang akan kami sampaikan. Saya jelaskan nanti kalau masyarakat setelah mengikuti seminar ingin mengetahui, menguasai ilmu trading online syariah, mumpung untuk masyarakat di Balikpapan ini, karena saya kan berasal dari Surabaya. Jadi ini kesempatan langka. Selama ini saya mengadakan di Surabaya pun ternyata peserta saya banyak yang dari Samarinda, Balikpapan, dari Bontang, dari Berau, dari Tarakan, itu datang semua ke Surabaya. Artinya Bapak tidak melakukan seminar atau pelatihan ini di Surabaya saja Pak? Iya, saya kemarin buka peluang untuk Balikpapan, Samarinda, dan lain sebagainya. Bulan depan saya di Palembang. Bulan kemarin saya baru saja diundang masyarakat di Batu Raja, Sumatera Selatan. Nah itu Pak, bagaimana kalau misalkan pemirsa ini salah satu institusi begitu bisa nggak untuk menghadirkan Bapak untuk memberikan pelatihan? Sangat bisa, karena saya sangat terbuka untuk mengisi pelatihan-pelatihan yang diundang oleh beberapa
Itu baik perusahaan pemerintah maupun swasta, Pak? Swasta, pemerintah, bahkan kelompok masyarakat atau ada yang punya jaringan misalnya ya, ada komunitas ya. Ya sering diundang untuk komunitas tertentu untuk berikan pelatihan secara untuk kelompok untuk secara private ya. Minimal saya mengharapkan sekitar 15-20 orang sudah cukup. Itu minimal ya, Pak, minimal, ya. untuk supaya nggak terlalu sedikit ya. Tidak terlalu sedikit ya. Dan ilmu yang diberikan juga akan bisa lebih banyak, Pak, ya. Sehingga nanti multiplier effect untuk menyampaikan ke lain juga lebih baik gitu kan. Iya. Pak, kita sering tahu bahwa pemirsa mungkin juga sama dengan persepsi Pak Johan bahwa sudah ada yang bermain forex begitu. Betul. Ada yang bisnis trading, online tradingnya sudah juga dilakukan begitu. Apa perbedaannya, Pak, dari sisi syariah dan konvensional? Betul. Jadi begini, banyak orang menganggap bahwa forex itu adalah bisnisnya tidak nyata gitu ya. Tidak nyata. Karena tidak ada barang yang diserah terimakan. Saya nanya, Anda kalau jual beli voucher elektrik ini kan sama dengan valuta asing ya, Pak, ya? Falas itu ya? foreign exchange. Foreign exchange ya. Mata uang asing ya. Mata uang asing. Falas ya. Ada bilang bahwa tidak ada barangnya gitu ya. Tidak ada barangnya. Betul kan, ada menurut itu haram karena nggak ada barangnya. Saya nanya, kalau Anda beli voucher elektrik ada barangnya nggak? Tidak ada. Hanya tetap aja di pulsa kan? Oh, ini pulsanya masuk. Ya. Forex juga gitu, ada saldonya masuk di rekening kita, diterima langsung detik itu juga. Jadi nggak harus selalu ada fisik. Bahkan kita bisa jual beli tanpa bawa uang. Anda nggak perlu bawa uang, asal bawa ATM kan juga bisa. Ada uangnya, ada uangnya yang diserahkan kan nggak? Hanya saldo Anda berkurang gitu kan? Bahkan sekarang pembayaran online juga sudah terjadi kan? Tanpa uang, cashless ya. Sekarang juga cashless ya. Jadi tanpa harus ada bukti ya. Ada yang jelas, yang penting itu di dalam perdagangan Islam ada syarat perdagangan, barangnya harus halal. Barangnya harus halal, harus baik. Harus baik. Kemudian ada jumlah, ada harga dan kuantiti yang jelas. Jumlah, harga dan kuantiti yang jelas. Kuantitinya jelas dan harus diserah terimakan secara kontan. Tidak boleh utang. Tidak boleh utang. Kontan, harus kontan. Nah, karena itu di dalam fatwa Dewan Syariah itu akan ada 4 jenis transaksi yang namanya forward. Oke, Pak, sekarang kalau forex tadi sudah memenuhi syarat itu semua? Sudah. Tiga-tiga juga. Tapi yang spot ya, yang kita lakukan yang spot. Yang spot. Tapi yang lain, Pak, itu yang lain jelas tidak, karena yang lain ada yang forward, swap dan option. Ya. Kalau forward itu adalah kita beli sekarang, terimanya besok atau terimanya di masa depan. Itu yang tidak mungkin, Pak, ya. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Itu berarti kan utang, Pak. Iya. Ya. Dijanji. Serah terimanya itu di masa depan itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Di namanya forward. Swap itu bunga, jelas haram. Option itu hanyalah hak membeli atau menjual suatu saham atau suatu forex pada harga tertentu sampai waktu tertentu. Jadi ada masa berlakunya, ada limitasinya. Ada limitasinya. Namanya hak, itu Anda boleh tunaikan, boleh tidak. Jadi ini tidak ada yang diperjualbelikan, hanya haknya saja. Bukan barangnya diserah terimakan. Kalau opsi itu hak. Dan hak ini bisa hilang ya, Pak? Bisa hilang, ada masa tertentunya, ada expired ya. Kalau forex, Anda begitu ada beli, Anda simpan sampai kapanpun, terserah Anda mau jual kapan. Terserah sampai harganya naik seberapa, Anda mau target berapa persen, itu bebas. Anda yang menentukan. Dan serah terimanya langsung detik itu juga, begitu Anda enter, langsung diterima saat itu juga, tidak ada di penundaan. Pak, saya ini sebagai orang awam, ingin belajar online trading forex begitu, yang syariah. Karena saya juga mungkin menganut hukum-hukum syariah, bahkan Fatwa MUI nomor 28 tadi sudah menggambarkan ini, memberikan gambaran bisnis baru gitu kan. Betul. Apa sih, Pak, keuntungannya kalau saya main forex syariah ini? Pertama tadi seperti sampaikan bahwa forex dengan syariah itu yang jelas kita diuntungkan dengan biaya yang lebih murah, biaya transaksi lebih murah. Pak, Bapak bisa gambarkan, Pak, saya memulainya dari awal misalkan. Saya mungkin buta ini, pemirsa ini ada yang dengar ini buta mungkin, Pak. Apa sih forex, valuta asing ya, Pak, ya? Nah, saya ini harus memerlukan uang berapa, terus untuk bagaimana mengawalinya, apakah perlu komputer dan lain sebagainya gitu, Pak. Jadi untuk syaratnya untuk ikut di pelatihan dan nanti untuk memulai bisnis forex online trading syariah, pertama ikut workshopnya. Ikut workshop dulu. Di situ akan diajari bagaimana cara membuka rekening, apa aja peralatan yang dibutuhkan. Pertama harus punya laptop. Harus punya laptop itu. Yang terus kemudian juga kalau di rumah juga harus punya. Tapi handphone nggak bisa, Pak, kan handphone ada yang. Handphone bisa nanti kalau sudah canggih di laptop baru bisa belajar kecil, karena beda bentuknya beda kalau di handphone ya. Kemudian bisa koneksi ke internet ya, online ya, laptop otomatis. Kemudian yang kedua punya KTP. Yang kedua punya
dokumen yang datanya sama seperti KTP. Artinya misalkan SIM. SIM boleh atau bukan SIM. Kalau KTP atau SIM salah satu ya. Kedua adalah misalkan buku tabungan yang ada alamatnya. Buku tabungan yang ada alamatnya. Misalkan kalau saya sebutkan seperti Mandiri, BRI itu bisa. Oke. Karena di sampulnya ada alamatnya itu. Ada alamatnya. Kalau yang di bank-bank lain bisa, BNI malah nggak bisa. Karena nggak ada. Itu hanya untuk verifikasi aja bahwa KTP ini bisa sudah dipakai untuk digunakan pada institusi resmi. Bahwa KTP ini sah. Kan KTP sekarang kan online Pak itu. Iya. Artinya jadi harus fisiknya. Kita akan foto, kemudian kita juga akan memfoto dokumen ini, kata buku tabungan tadi, kita upload. Pak, workshop itu besok hari Minggu ya? Workshop hari Senin, Selasa, Rabu. Workshopnya Senin, Kalau Selasa, seminar Rabu di mana Pak? Di Aston juga, Aston Hotel. Itu workshopnya mulai hari Senin, Selasa, Rabu itu Senin, Selasa, Rabu minggu depan? Iya, Senin, Selasa, Rabu minggu depan itu jam 6 sore sampai jam 10 malam. Senin, Selasa. Ya. Kemudian Rabunya itu siang karena kan 17 ya. Berapa Pak bayarnya Pak? Kalau tarik ini kebetulan kalau selama ini pelatihan trading forex itu kalau di Surabaya option apa itu Anda bisa tahu harganya di atas 10 juta. 10 juta, 11 juta, 12 juta itu. Saya untuk di Balikpapan sendiri mengenakan biaya hanya 4.250. 4.250. Kalau nanti ada yang berdua harganya beda, lebih murah lagi. Kalau yang training yang di Surabaya sendiri ya hanya 3.750 memang. Pak, saya mengeluarkan uang 4 juta, saya ingin sekali pinter, dan selama kurun waktu workshop itu, setelah selesai workshop, pasti jadi Pak, begini, apa benefitnya Pak? Jadi pada saat workshop itu kita hanya diajari teori, tapi langsung cari duit praktek ya. Langsung praktek? Langsung praktek cari duit dan sudah ada modalnya uang beneran. Anda nggak perlu keluar lagi dana untuk ngasih modal, karena dananya Pak, modalnya berapa? Nggak perlu modal lagi. 4.250 itu sudah termasuk modal. Oh, termasuk modal awal? Modal awal. Jadi sudah ada modal awalnya, Anda nggak perlu tambah modal lagi. Tapi nanti kalau Anda merasa sudah pinter, sudah mulai ngerti, tak tambahin modal sendiri silakan. Bebas, nggak ada minimalnya. Gitu. Pak, kenapa sih Pak harus forex itu tidak disebut palas begitu kan? Forex, forex itu kan singkatan asing ya, karena forex online trading itu bahasa Inggris semua. Online juga bahasa Inggris, trading juga bahasa Inggris. Jadi forex online trading ada syariah, syariah. Jadi trading itu perdagangan online secara online dan internet, dan forex itu ada foreign exchange atau falas bahasa dan syariah asing itu forex ya, gitu kan? Forex, jadi ini adalah satu perdagangan mata uang secara online yang berbasis syariah. Dan mata uang itu kan tidak bohongan ya Pak ya? Tidak. Mata uang satu negara kan itu tidak ada. Kalau ekspor impor, mau ke Arab misal, mau umroh misalkan, kan harus menukarkan pakai real. Betul. Nah, real sekarang logikanya analoginya seperti ini. Anda katakan pakai real kira-kira 3.000. Anda terima uang real, Anda pesan 1.000 real dapat 3 Anda bayar 3 juta dapat 1.000 real. Ya kan? 3 juta dapat 1.000 real misalnya. Terus Anda pulang ternyata realnya jadi 1.500. Uang ini kemudian utuh ini. Anda tukarkan jadi 4.500.000 kan? Nah, seperti itulah. Tapi ini yang secara realnya, fisiknya. Tapi kalau di online, karena kita sudah bisa secara online, detik juga kita terima, dana itu langsung masuk ke rekening kita. Dana langsung masuk ke rekening? Langsung. Pak, forex ini nanti seluruh palas atau ada batasan palasnya? Oh ya, ada beberapa mata uang yang diperdagangkan di dunia. Itu ada beberapa mata uang, yaitu ada 7 besar mata uang dunia yang diperdagangkan. Dolar, pound sterling, kemudian euro, kemudian Kanada, US, Australia, New Zealand, Swiss franc, sama Jepang. Kenapa yuan enggak Pak? Yuan enggak, belum. Kan di itu masih belum masuk. Jadi hanya 7 besar mata uang dunia, iya. Jadi ada 7. Kemudian enaknya lagi, kalau forex, kita trading forex itu berlangsung selama 24 jam 5 hari berturut-turut, nggak pernah tutup. Lain dengan saham, lain dengan option. Betul, iya. Kalau saham ada tutupnya. Ada tutupnya, karena itu ada namanya overnight ya, dan kena biaya. Kalau di forex tidak ada tutupnya, sejak tadi pagi subuh jam 4:30 sampai Sabtu subuh 4:30. Oke Pak, ini menarik. Ini sudah mulai mengkerucut mungkin pemirsa. Pak, kalau forex itu kan bagi orang sibuk gimana Pak? Itu dia pas. Untuk orang sibuk sebenarnya paling cocok itu trading forex. Kenapa? Karena kita bisa melakukannya trading ini kapanpun sesuai waktu luang. Malam hari, pagi. Ternyata ada telepon sudah Pak. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum. Oh, aduh, terputus. Nanti kita sambung lagi. Ya, bagi yang terputus dan bagi yang SMS boleh juga. Anda sudah bisa berinteraksi dengan Pak Insinyur Johan. Beliau seorang trainer dan juga trader yang luar biasa dan berpengalaman di area Surabaya, tetapi kali ini juga bisa berkeliling Indonesia karena pengalaman beliau yang luar biasa memberikan pelatihan terkait dengan peluang bisnis online trading valuta asing. Anda harus tahu tadi sudah disampaikan. Silahkan di 734994 bagi yang tadi ingin berkonsultasi, silahkan, dan juga di line SMS 08 11530054. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Pagi. Ya. Ya, pagi. Halo, pagi. Ini saya mau tanya pagi. Ya. Ya, silakan. Ini saya mau curhat sama pagi masalah yakin pagi. Masalah? Ya, Bu, nanti mungkin temanya ini bukan Bu ya. Nanti kita akan coba alokasikan di hari-hari berikutnya. Temanya ini biar kita bahas trading ya, Bu ya. Mungkin itu nanti di SMS saja, Bu, ya. Baik. Ya. Ya. Oke, mungkin ini temanya lain, Pak. Jadi membahas tema yang lain, gitu, menyangkut Gakin gitu, ya kan? Gakin. Iya, Gakin itu Pak, keluarga miskin. Oh, iya. Karena kita kan program ini juga kita biasakan, tapi ada SMS yang masuk ini. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Johan. Iya. Kalau kita ingin bisnis trading dan ikut, apakah dalam waktu pelatihan beberapa jam itu lantas kita bisa pinter? Terima kasih, Pak. Ya. Iya. Kita memang melakukan pelatihan ini selama ini 3 hari ya. 3 hari. 3 hari. Sejak hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kita sudah praktek langsung. Ya. Dan harus profit. Kalau ditanyakan, Pak, apakah nanti saya diajar sampai bisa? Tidak. Saya ngajari Anda tidak sampai bisa, tapi sampai profit. Sampai profit. Iya. Nah, itu Pak, pengalaman Bapak kalau profit itu berapa? Dengan 3 hari itu sudah bisa? Tergantung masing-masing orang ya. Seperti orang. Saya kan kita kan nggak bisa memaksa orang Anda harus jadi orang cerdas. Ya. Kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, itulah. Jadi kemudian ada yang nanya, Pak, kalau saya tadi forex di tempat Bapak kira-kira sebulan dapat berapa dolar atau berapa? Bisa juga, nggak bisa. Itu sama seperti kalau Anda baru masuk kuliah nanya ke dosen, saya kalau kuliah di sini nanti kalau lulus dapat gaji berapa? Gaji berapa, dan saya belum SKS-nya baru berapa gitu. Iya. Itu ya. Belum kuliah tapi sudah minta nanya gajinya berapa nanti kalau sudah lulus, kan lucu sekali pertanyaan. Ada tahapannya, Pak ya. Iya, tahapannya. Harus paham dulu, kuasai ilmunya dulu, kuasai. Nanti Anda akan menentukan sendiri Anda mau target berapa itu setelah kita kuasai ilmunya. Jadi kita sendiri nggak bisa menentukan sebelum kita tahu sendiri apa itu trading. Kita nggak belum tahu sampai di mana kemampuan kita di sana. Baik. Kita jeda dulu, Pak. Nanti kita akan coba diskusi lagi. Dan pemirsa Balikpapan Televisi, Anda jangan kemana-mana. Bahasan kali ini kaitannya dengan bisnis trading. Dan tentu yang sudah berkirim SMS tadi sudah disampaikan Pak Insinyur Johan bahwa yakinlah bahwa kalau Anda ikut pelatihan pasti arahnya bukan pinternya tetapi profitnya. Yang dicapai itu adalah bisnisnya. Jadi ada orientasi yang harus Anda simpan dalam benak Anda bahwa profitnya ya yang Anda harus bisa dapatkan secara maksimal, karena ini bunyinya adalah bisnis online trading atau perdagangan secara online dengan menggunakan valuta asing yang sudah ditegaskan bahwa ini halal karena ada ketetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 menyebutkan bahwa forex syariah itu sudah dihalalkan. Jangan kemana-mana, saya segera kembali setelah komersial break yang satu ini.